Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Shalom, salam Tabi Botanov. Jumpa lagi dengan saya Hendra DJ Nangopoli dalam catatan HD, catatan halaman demokrasi, edisi khusus Ball Team Report. Meledak itu tabuanku. Bapak Ibu kawan dan kerabat tetakin bayat utat beginalu. Pada edisi khusus catatan HD kali ini kita akan mengulas terkait dengan dinamika politik kekuasaan, politik demokrasi yang terjadi di Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Lebih khususnya adalah tentang dinamika perseteruan antara dua top eksekutif Boltim, yakni antara SSM Opo atau Samsarul Mamunto dan Oscar Manopo, yang notabene ini hari ini adalah Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Realitas konflik perseteruan atau politik saturu dan dinamika eskalasi konflik kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Bolang Mongondo Timur membawa suasana politik demokrasi di Kabupaten Bolang Mongondo Timur dalam kondisi yang sesungguhnya tidak sehat. Dan karena itulah catatan HD memandang perlu untuk memberikan sedikit edukasi dan bagaimana kemudian perseteruan kedua tokoh ini berdampak terhadap pembangunan, pelayanan pemerintahan, sosial kemasyarakatan. Nah, bagaimana sebenarnya tikai retak itu berakar dan tumbuh? Inilah yang kemudian kita akan bahas dalam catatan HD kali ini dengan tema wacana Boltim di pusaran politik saturu konflik kekuasaan. Hanya di catatan HD bahwa panggung politik tak ubahnya seperti kita menonton sebuah drama. Sama halnya juga ketika sama dengan kita menonton sebuah sinetron di televisi. Penonton nanti akan memahami jalan ceritanya di ujung. Dan ujung dari cerita politik adalah kekuasaan. Kita tahu bahwa adigium dalam politik tidak ada kawan yang abadi pun tidak ada lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan lagi-lagi kepentingan yang abadi itu adalah kepentingan kekuasaan. Lalu seperti apakah makhluk yang bernama kekuasaan ini? Dan dari mana sumber-sumber kekuasaan itu diperoleh? Lalu bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh pemegang kekuasaan? Jika merujuk pada pemahaman dasar tentang istilah demokrasi yang dianut di Republik ini, di mana demokrasi itu adalah kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini, yang kemudian dilaksanakan melalui proses politik, di mana partai politik sebagai wadah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan rakyat, dan kemudian melakukan rekrutmen politik, lalu kemudian dilaksanakan melalui sistem pemilu di mana rakyat memberikan delegasi of authority-nya melalui bilik suara dan memilih secara langsung figur atau pasangan mana yang kemudian memiliki kualifikasi tertentu yang akan dimandatir untuk memegang mandat kedaulatan rakyat yang mampu bertanggung jawab untuk menjalankan amanah kekuasaan rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
Nah, disinilah anomali politik dan petaka bagi demokrasi itu kerap terjadi. Karena begitu kekuasaan di genggaman penguasa, maka posisi rakyat hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan. Setelah kekuasaan di genggaman, nilai rakyat tak lebih dari sebuah pijakan yang tempatnya di bawah alas kaki dan telapak kekuasaan. Maka tak heranlah apabila kemudian Imam Al-Ghazali, seorang filsuf pemikir politik Islam, pernah mengatakan bahwa kekuasaan adalah candu yang memabukkan. Pemegangnya baru sadar ketika kekuasaan tidak lagi dalam genggaman. Dan yang paling populer adalah apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yang mengatakan bahwa setiap orang mampu bertahan dengan kesengsaraan, tapi bila ingin tahu karakter asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Sehingga kemudian Presiden Soekarno pun pernah mengatakan dalam sebuah pesan yang mengandung nasihat, beliau mengatakan bahwa jadikanlah beritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kawan dan kerabat Yotakin Boyo Bayat Utat Buginarum, sebelum pembahasan kita terseret jauh ke dalam candu oleh makhluk yang bernama kekuasaan ini, kita kembali pada tema wacana kita terkait dengan dinamika konflik kekuasaan, perseteruan pecah kongsi antara emas pegunungan dan mutiara pesisir. Demikian saya menyebut pasangan Samsahrul Mamonto yang merupakan politisi yang berasal dari wilayah pegunungan, dan Oscar Manopo, seorang birokrat tulen yang berasal dari wilayah pesisir. Lalu bagaimana bertemunya dua tokoh ini dalam satu kompromi politik, kemudian bertarung pada Pilkada 2020, memenangkan pertarungan, dan tidak lama kemudian terjadi kembali konfrontasi politik. Apa akar masalah penyebab dari perseteruan politik ini? Kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam, dan lebih detail pada catatan HD edisi selanjutnya. Salam Tabi Botanov.